Halo semuanya, kembali lagi di konten wrap up di mana aku akan share ke kamu mengenai buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang suatu bulan. Dan untuk di video kali ini aku akan membagikan buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang bulan Agustus kemarin. Dan aku lumayan senang karena ada 3 judul yang berhasil aku kasih rating 5 bintang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke daftar buku-bukunya. Nah, di sini yang pertama itu ada Carrie karyanya Stephen King, dan bisa ku bilang ini adalah judul yang kayaknya agak jarang dibahas oleh orang-orang. Dan setelah aku selesai baca, ini beneran bagus, beneran bikin merinding karena memasukkan unsur telekinesis yang dipadu dengan horor. Jadi apa ya, kayak agak distopia juga sih. Dan mengenai bagaimana penulisnya mampu merangkai kedua genre itu juga menurut aku oke punya. Dan ini aku sebenarnya udah pernah membahas ya untuk buku yang ini di video review khusus yang memang membahas tentang novel Carrie ini. Nanti kamu bisa cek untuk linknya di kolom deskripsi. Dan hal itu membuatku kayak seneng banget lah ya, karena membaca novel ini kayak mendapatkan wow, kengerian yang gak bisa dijelaskan, yang makanya aku kasih ratingnya 5 dari 5 bintang untuk novel yang ini. Dan semenjak baca novel ini aku juga jadi pengen explore karya-karya Stephen King yang lainnya. Dan apa ya, kayak nggak diragukan lagi kan kalau penulisnya adalah Stephen King. Dan di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih buat Kak Rachel, salah satu teman member BookTube yang mau memberikan novel ini cuma-cuma ke aku, jadi aku bisa mendapatkan bacaan baru yang oke punya. Nah, kemudian di sini itu ada Slam Dunk karyanya Takehiko Inoue. Ini adalah komik dan ini aku bacanya yang volume ke-13. Dan di sini aku melewatkan volume 1 sampai ke-12, bener-bener langsung ke volume yang ini gitu kan. Dan di sini of course karena melewati 12 volume pertama, aku nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di volume-volume sebelumnya. Tapi kalau untuk di volume yang ini, dari apa yang aku baca, ini sebenarnya kayak kita akan mengikuti ketegangan dari suatu pertandingan bola basket gitu. Dan membaca komik ini kita juga berasa lagi lihat atau nontonin pertandingan bola basket antar, aku lupa ya berapa tim, 2 apa 3 apa 4 gitu lah ya. Ya pokoknya semacam kayak gitu. Dan di sini jelas banget ya tokoh-tokohnya itu mempunyai passion terhadap bola basket dan menambah kesan tersendiri gitu. Untuk volume yang ini aku kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang, dan mungkin cocok banget ya buat kamu yang mungkin suka sama sports manga atau mungkin suka dengan topik tentang basket. Selanjutnya yaitu novel historical fiction yaitu Laut Bercerita karyanya Leila S. Chudori. Dan kayaknya kalian mungkin setidaknya pernah mendengar judul yang ini gitu kan. Atau mungkin kalau ke toko buku pasti ada novel yang ini lagi nengger di bagian depan. Dan aku apa ya, menjadikan novel ini wishlist dari lama dan baru kesampaian baca di bulan kemarin sih. Meskipun aku sengaja nggak mencari review ya dari novel ini, tapi aku ya ujung-ujungnya jadi tahu gitu kan ini tentang apa, setting tempatnya di mana gitu kan. Jadi kayak oke lah apa ya, kecemar dikit gitu mengenai isi dari novel yang ini. Dan kalau yang novel ini tuh sebenarnya setting tempatnya di masa-masa Orde Baru. Dan apa ya, mungkin setelah membaca novel yang ini aku tuh agak kecewa gitu. Jadi setelah membaca novel ini aku dilema antara novel ini tuh di luar ekspektasi aku, tapi di satu sisi juga nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Aku merasa kalau novel ini bukanlah novel yang bikin sedih ya seperti katanya orang-orang. Kalau bahkan banyak banget orang-orang yang bilang siapin tisu ya sebelum baca novel yang ini, but I do not feel that gitu kan, kayak tidak merasakan hal itu. Dan itu terjadi karena ada salah satu unsur yang mungkin itu sepele banget, tapi kayak jujur itu bener-bener bikin aku kayak ya kok gini sih gitu. Dan di sini aku udah pernah membahas juga untuk novel ini di suatu video reading vlog, dan di situ aku juga memberi impresiku gitu kan, beberapa progresnya. Terus kemudian setelah selesai baca aku juga kasih tahu gitu kan impresiku. Dan kalau kamu pengen ngecek video, bukan video sih, maksudnya kalau kamu pengen ngecek review secara tulisan, nanti aku taruh link untuk blog yang membahas novel ini.
dan di situ juga aku jabarkan secara lengkap banget. Dan meskipun itu aku tetap kasih ratingnya 4, tapi meskipun aku kasih ratingnya 4 bukan berarti kayak wow banget. 4 bintang di sini itu adalah karena salah satu faktor yang menurut aku cukup menarik gitu kan. Jadi makanya aku nggak bisa terlalu kasih rating rendah banget untuk novel yang ini, meskipun ada satu hal yang bikin mengganjal. Kemudian ini juga novel yaitu Colorful karyanya Morieto. Ini tuh Japanese literatur yang mungkin kalau kalian sering tahu, Japanese literatur tuh kan seringnya kayak absurd dan juga magical realism. Dan di sini juga ketara banget, bahkan melebihi gitu loh ya. Dan di sini tuh kayak bikin mengerutkan kening sering banget malahan. Dan ceritanya di sini tuh juga menyangkut sisi psikologis manusia. Dan di sini tuh ada tokoh roh gitu. Jadi ceritanya dia ini tuh bersemayam di tubuh seorang anak laki-laki yang dinyatakan baru saja meninggal dunia. Dan dari situ si roh ini ya of course memulai kehidupan barunya dari situ, dan ya mencoba memahaminya gitu kan, apa yang terjadi di sekelilingnya. Lama kelamaan ya si roh ini juga mulai memahami apa yang terjadi dan masalah apa sih yang menyebabkan anak itu sampai meninggal dunia. Intinya si roh ini punya misi harus mencari tahu kebenarannya gitu kan. Jadi dia tuh si roh ini si roh ini jadi tahu dia itu di kehidupan sebelumnya melakukan kejahatan apa sih gitu. Jadi kayak agak nyambung dikit lah gitu. Nah, tapi aku agak heran ya karena novel ini menyelipkan unsur romance yang cukup, bukan romance sih, cukup dewasa gitu lah ya, cukup vulgar, tapi tokoh utamanya itu masih 14 tahun dan aku agak shock gitu kan. Dan juga dialog antar tokohnya agak aneh, tapi aku ya nggak bisa menjudge terlalu banyak gitu kan. Dan emang banyak banget tokoh-tokoh yang mempunyai sifat ganjil di dalam sini. Dan di sini juga ada plot twistnya sih, tapi aku nggak tahu kenapa setelah plot twist itu dijabarkan, ketegangannya tuh menurun menurut aku. Jadi setelah selesai membaca bagian itu aku sedikit datar-datar aja gitu kan. Dan untuk novel yang ini sayangnya aku cuma bisa kasih 3,2 bintang, dan di sini lagi-lagi aku sudah pernah mereviewnya di blog yang linknya ada di kolom deskripsi. Kemudian aku juga baca komik lagi yaitu Apollon on the Shore, ini yang volume ke-6 yang ditulis oleh Yuki Kodama. Ini vibe-nya mirip-mirip sama kayak Dreaming Sun yang sudah pernah aku baca di bulan Juni. Jadi kamu bisa cek di situ juga untuk ulasan singkatnya saja. Dan karena ini volume ke-6, ya of course aku kehilangan beberapa cerita gitu kan. Tapi di sini ada konflik yang kayaknya menyangkut persahabatan atau pertemanan gitu dan juga percintaan. Bener-bener mirip kayak Dreaming Sun ya kalau aku ingat-ingat. Dan juga di sini ada tokoh-tokoh yang terlibat semacam jadi aktivis dan juga mengingatkanku pada Laut Bercerita yang tadi udah aku baca, agak-agak fresh gitu pikirannya kan. Overall aku suka. Tokoh-tokohnya juga menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin, kayak wow hebat banget nih tokoh. Jadi makanya untuk komik yang ini aku cuma bisa kasih 3 dari 5 bintang. Kemudian ini komik lagi yaitu Glasses Boys Lovers karyanya Shin Kawamaru. Ini aku nggak tahu ya, kayaknya sih komik-komik untuk perempuan itu aku nggak tahu sebutannya, shoujo bukan sih, maaf kalau salah ya. Intinya aku bisa merasakan vibe itu karena menurut aku ya memang apa ya, terpancar dari ceritanya. Ceritanya sebenarnya sederhana sih, kayak ada klub fotografi di sekolah gitu yang mana anggotanya ini mengagumi cowok-cowok yang menggunakan kacamata. Dan ya udah sih gitu aja. Karena di sini ada 4 orang ya di klub yang menggemari cowok-cowok kacamata itu, jadi di sini dibagi menjadi 4 bagian. Tapi ceritanya apa ya, kayak aneh menurut aku karena cowoknya pertamanya kayak cool gitu, kayak cuek, tiba-tiba berubah pikiran, tiba-tiba kayak loh kok gini. Jadi kayak membaca komik ini serasa membaca Wattpad ya menurut aku. I'm so sorry to say. Dan menurut aku juga agak ngeri sih mengintai cowok yang benar-benar mengintai gitu kan. Jadi sayang banget untuk komik yang ini aku cuma bisa kasih 2,8 dari 5 bintang. Kemudian di sini aku lanjut membaca novel romance yaitu Laila Majnun karyanya Nizami Ganjavi. At least kalian juga pernah melihat
judul yang ini gitu kan, atau mungkin mendengarnya gitu, atau mungkin buat kamu yang sudah baca mungkin bisa kasih tahu impresinya. Di sini aku juga lumayan suka, bahkan suka banget sebenarnya sih, karena aku kasih 5 bintang untuk novel yang ini. Kata-katanya tuh bener-bener indah gitu kan, dan mungkin kalau untuk bahasa zaman sekarang tuh tokoh yang ada di dalam novel ini mengalami bucin ya. Jadi bener-bener kayak merasakan bagaimana dilemanya cinta gitu. Jadi mereka ini dipisahkan oleh semacam tahta dan kekuasaan gitu. Jadi makanya kayak ada seluk-beluk bucin di dalam sini. Karena di sini tuh juga menyampirkan latar belakang di gurun pasir gitu ya. Aku jadi keinget sama The Alchemist sama The Little Prince. Jadi makanya aku juga suka. Terus kata-katanya indah. Aku nggak tahu kenapa ya. Buku-buku yang setting tempatnya di gurun pasir kok kayaknya bagus-bagus ya. Dan di sini untuk review atau ulasan lengkapnya kamu bisa cek di blog yang lagi-lagi sudah ada di kolom deskripsi. Ratingnya sudah ya 5 dari 5 bintang. Nah, selanjutnya adalah novel yang juga romance yaitu Assalamualaikum Beijing karyanya Asma Nadia. Ini adalah karya kedua dari Asma Nadia yang aku baca, dan aku sebenarnya lebih suka karya yang pertama yang aku baca yaitu Pesantren Impian. Kalau di sini ya santai aja sih, kayak memang apa ya, ceritanya tuh memang ada hijab traveler, dan dia itu ya ceritanya memang kecil dan bertemu dengan seorang lelaki, dan ya udah sih mereka di situ membangun percakapan dan hubungan gitu kan. Dan di sini diceritakannya tuh dari dua sudut pandang gitu yang menurut aku kayak ini korelasinya apa ya, karena benar-benar beda jauh banget apa ya, sudut pandang satu dengan sudut pandang yang lainnya, dan membuatku bertanya-tanya ini pasti akan ada bertemunya satu titik gitu kan. Dan aku gak ngerti kenapa di sela-sela kayak menutup buku ini terus refreshing sebentar gitu kan, di otak aku langsung kayak kayaknya begini deh. Nah terus tiba-tiba waktu aku baca sampai selesai, beneran dong ternyata kayak gitu plot twistnya, atau mungkin penyatuan POV-nya itu, dan bikin aku jadi kayak agak flat juga sih setelah bacanya. Jadi mohon maaf banget, mungkin ini kayaknya aku terlalu excited ya, jadi bisa nebak sendiri ceritanya kayak gimana gitu kan. Tapi judul yang ini juga sering banget aku lihat, kayak ini kan ada filmnya, jadi aku sering lihat juga judul yang ini, tapi at least aku jadi tahu gitu kan gimana isinya. Tapi kalau untuk ekspektasi sebenarnya aku tuh ngiranya ini kayak Eden Shore-nya Andrea Hirata, tapi ya beda lah, aduh Kiki. Jadi ya untuk novel yang ini aku cuma bisa kasih ratingnya itu 3,8. Nah ini adalah judul terakhir yang aku baca di bulan Agustus, yaitu Parasite yang volume 1 karyanya Hitoshi Iwaki. Dan ini adalah komik yang beneran aku kayak nggak tahu apa-apa gitu kan sebelumnya, dan aku langsung beli aja tanpa mikir, terus baca dan ternyata bagus banget. Ini sebenarnya aku ini aku sedang atau mau membuat video reviewnya untuk komik yang ini, bener-bener khusus gitu kan untuk komik yang ini. Dan kayaknya aku bakalan tayangin mungkin beberapa video ke depan gitu kan, jadi kamu bisa tungguin untuk video review dari komik yang ini. Tapi kalau kamu emang nggak sabar gitu kan, lagi-lagi sudah ada ulasan versi tulisannya dulu, jadi kamu bisa cek di situ untuk ulasan komik yang ini. Dan aku suka banget karena ini genrenya gore ya, gore, thriller, horror. Jadi buat kamu yang siap menghadapi mimpi buruk karena ngeliatin monster-monster di dalam komik yang ini, dan bagaimana manusia itu mulai gila ya di dalam komik yang ini, kamu bisa cobain baca komik yang ini. Dan yang ini aku juga kasih ratingnya 5 dari 5 bintang. Nah itu tadi adalah buku-buku atau judul-judul yang sudah aku baca di sepanjang bulan Agustus. Lumayan banget kan, ada 3 buku yang aku kasih rating 5. Dan kamu sendiri sudah baca berapa buku di bulan Agustus kemarin? Bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah. Aku akhiri dulu videonya sampai sini ya, and I'll see you next one. Bye.